Halo, perkenalkan nama saya Itnul dan di sini saya akan memperkenalkan juga partner saya, narasumber yang keren banget, Dirga. Hai Dirga. Hai. Halo, selamat datang di acara Creative Talk dan ini merupakan acara season pertama dan di sini juga ada 6 series. Penasaran kan? Nanti ikutin aja. Dan program ini bekerja sama dengan IAI Bali, Flow Grow dan Digital Kreatif. Oke? Mungkin sebelum kita ke topik utama, saya mau memperkenalkan dulu kali ya. Ini merupakan arsitek muda dan berprestasi menurut aku ya. Namanya Dirga. Dirga yaitu salah satu orang di balik DDAP Arsitek. Yep. Pasti orang-orang pada tahu kan siapa sih orang yang di balik DDAP Arsitek ini. Dan Dirga merupakan lulusan S1 dari Udayana dan melanjutkan S2 di ITB, benar ya? Nah. Terus kemudian Dirga juga sebelum mendirikan DDAP di tahun 2015, Dirga sempat kerja di UCI Singapura. Dan di dalam negeri juga pernah ya? Iya, beberapa di dalam negeri juga. Sebelum ke Singapura. Oke. Nah, untuk teman-teman sekarang nih kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan Dirga yang lagi happening belakangan ini. Oke. Mungkin Dirga bisa happening, kata-kata yang happening ya. Lagi tiba-tiba mendadak menjadi artis gitu ya. Mungkin Dirga bisa menjelaskan sedikit. Oke, tema ini sebenarnya terkait dengan pembicaraan ini sebenarnya terkait dengan Venice Architecture Biennale ya. Tidak usah disembunyikan lagi. Di mana sebenarnya sedikit cerita tentang Venice Architecture Biennale itu bisa kita bicarakan sekarang. Cuman ya sebatas kata-kata aja. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya Venice Architecture Biennale itu apa gitu. Venice Architecture Biennale itu bisa dibilang exhibition, show, case terbesar di dunia mungkin sampai saat ini tentang arsitektur. Itu pentingnya karena background kita di sini arsitektur. Oh, ini acara ini tentang arsitektur aja ya? Ya, Venice Architecture Biennale itu tentang arsitektur saja. Tapi ada dua sebenarnya. Jadi ada Venice Art Biennale dan Venice Architecture Biennale yang Venice kita bicarakan sekarang adalah Venice Architecture Biennale. Dan ini udah lumayan tua ya, dari tahun 1980. Iya, kalau aku baca sih dia udah ke-17 ya, benar ya? Iya, ke-17. Jadi sebelumnya itu sebenarnya Architecture Biennale dan Architecture Biennale itu berada di bawah Art Biennale dari tahun 1960-an, 1968 kalau salah ya. Cuman di tahun 1980 mereka pisah. Jadi ada Architecture Biennale dan Art Biennale. Dan itu kenapa diadakan setiap 2 tahun sekali. Yeah. Jadi selang-seling. Yeah. Art Biennale, Architecture Biennale, Art Biennale, Architecture Biennale. Seperti itu. Terus dengan Indonesia kok bisa sih, apa peran Indonesia di dalam acara ini? Ya, kebetulan Indonesia sudah ikut Venice Architecture Biennale itu dari 2 kali. 2 kali. Jadi sebelumnya tahun 2014 dan 2018. Dan temanya pun unik-unik sebelumnya, cuman saya lupa ya terkait dengan topik-topiknya mereka yang berbeda-beda gitu. Dan sekarang ini adalah mungkin ya semoga semua doain. Amin. Tahun depan kita akan ketiga kalinya Indonesia ikut Venice Architecture Biennale. Oke. Tadi kan Dirga sudah menyebutkan ada 2 kurator sebelumnya ya. Itu siapa ya kira-kira? Ada 2 kurator sebelumnya. Jadi tahun 2014 kalau nggak salah itu Mbak Vivi ada, Mbak Vivi, Pak David, terus Mas Chung juga, Pak Apep itu yang tahun 2014 terkait dengan ketukangan. Dan pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu, itu ada Mas Arindra, Pak David, terus ada 2 studio juga di sana. Saya lupa sih teman-teman yang lain juga ada di sana. Jadi pas itu kalau kalian tahu pasti Sunyata itu tahun 2018 itu sangat booming, terkenal banget. Sunyata itu. Dan pas saat itu berita menariknya adalah Andra Matin dapat mention. Jadi itu salah satu prestasi yang besar bagi Indonesia. Dan berikutnya adalah kami belum tahu prestasi yang dapat. Itu terkait beban sendiri. Jadi sebelumnya udah berprestasi
tahun pas kita tangan ini semoga bisa berprestasi juga. Betul. Emang di Pavilion Venice Arsitektur Biennale 2020 yang ditunda karena gara-gara corona ini, emang Dirga dapat apa? Emang Dirga mewakili gitu? Oh, kebetulan kita terpilih menjadi kurator Indonesian Pavilion Venice Architecture Biennale tahun 2021 sekarang. 2021 karena ada corona virus, ya. Dan kebetulan 4 teman kami yang lainnya, ada Yuni, partner saya dari DDAP Architect, juga ada Randy Spratman, dan juga sama Seva. Kita berempat sebenarnya. Saya salah satunya saja. Jadi saya minta izin dari kalian semua bertiga. Saya di sini menjelaskan tentang Venice Architecture Biennale. Oke, jadi kayak apa ya? Ketua gengnya ya? Ketua geng, ya. Geng motor. Geng motor. Oke. Pavilion Venice Architecture Biennale 2021. Ya, nah, bisa diceritakan nggak? Kok bisa tiba-tiba Dirga kepilih? Itu gimana ceritanya? Wow. Itu cerita yang panjang ya. Sedikit aja. Sedikit aja, oke. Dari mana ya ceritanya? Sulit juga ya. Ini jadi, sayembara ya? Dibilang sayembara ya, cuman ini sedikit berbeda dengan sayembara arsitektur lainnya ya. Karena di sini kita dikasih case atau dikasih topik, di mana topik yang tahun 2021 ini, How We Live Together, How Will We Live Together, itu menekankan bahwa bagaimana kita live together. Berikutnya terkait dengan arsitektur, kolaborasi dengan bidang-bidang lain. Venice Architecture Biennale ini sendiri punya topik. Jadi exhibition ini tidak sekedar exhibition biasa seperti expo dan sebagainya. Tapi Venice Architecture Biennale ini lebih menekankan tentang humanist, tentang kemanusiaan, tentang sosial, dan tentang teknologi. Itu uniknya. Jadi pasti membicarakan hal-hal tersebut. Dan tahun ini saya balik lagi, topiknya adalah How We Live Together. How Will We Live Together. How We Live Together. Oke. Nah, itu topik yang kita bahas. Oke, cerita dari sana, kita udah tahu topiknya. Akhirnya sebenarnya kita sebenarnya udah ada satu komunitas juga namanya Critical Context. Critical Context di sana sebenarnya sudah sempat kita uji, atau bukan sempat uji ya, sempat kita publish terkait dengan jawaban kita tentang How We Live Together, How Will We Live Together ini. Dan ketika muncul topik ini, seakan kita udah punya jawaban sebenarnya. Jadi mungkin berawal dari critical context tersebut, terus saya mengajak partner saya buat ikut, berdua saya dulu sama Uni, untuk membedah brief dari How Will We Live Together yang kita rasa ada benang merahnya dengan jawaban yang apa kita bikin di critical context. Dari sanalah mulai drama dimulai. Perjuangan ya, karena saya satu partner, jadi satu bidang arsitektur juga sama, tapi berbeda perspektif. Jadi kita berdua menggojol jawaban tentang Venice Architecture Biennale ini lumayan intens ya, sampai akhirnya ketemu sebuah jawaban, yaitu transient placemaker. Transient placemaker. Ya, transient placemaker. Jadi transient placemaker itu sebenarnya membahas tentang kehidupan kita di Bali. Itu uniknya. Jadi kita mengangkat dari konteks dulu. Kita merasa jawaban How We Live Together ini ada di sekitar kita gitu. Jadi dari konteks, terus kita, ternyata ini masuk loh gitu. Dari pertanyaannya di main kurator dan apa yang kita punya di Bali ini ternyata match loh. Sebenarnya match dengan secara tidak langsung, dan itu berdasarkan kultur. Budaya. Itu bukan jawaban yang instan. Mungkin itu uniknya dari jawaban kami di kompetisi ini gitu. Kita berasal mengakar dari kultur yang jawaban tidak instan, which is terdengar seperti topik ini keluar, tapi kita udah punya jawaban. Jadi jawaban itu udah matang. Dan kita korelasikan secara tepat. Itulah sebenarnya kenapa kita bisa diangkat menjadi pemenang, terpilih. Tadi kan dibilang ini kompetisi ya. Itu mengalahkan berapa? Sebenarnya submission-nya ada 40 submission ya kalau nggak salah ya. 40 seluruh Indonesia. Itu sebenarnya saya nggak tahu, tapi dengar-dengar ya. Ada 40 submission. Terus kita dipilih menjadi 5 besar, finalis 5 besar. Mungkin beberapa yang udah kenal yang lainnya, ntar bisa dicek di web. Dan akhirnya itu presentasi final
ternyata kita terpilih dengan terpaut poinnya sedikit sekali dengan juara 2. Jadi mepet-mepet gitu loh. Mepet sekali. Ya sampai juri itu memutuskannya selama 2 jam buat memutuskan siapa menangnya karena poinnya mepet banget ya. Jadi di sana juga jurinya ada almarhum Pak Juara. Ketua IAI nasional kita ya, betul. Dan Pak Eko Prawoto banyak lah, Anda Martin juga. Iya, jurinya udah lumayan juri yang benar-benar kompeten dan keren-keren banget ya. Itu bukan karena skalanya nasional. Bukan acara kaleng-kaleng juga kan ini kan. Iya, bukan kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng ini teman-teman. Jadi tadi Dirga udah jelasin sedikit kan terkait sama cerita tentang itu. Nah, Nah, jadi nanti itu kita akan ngapain sih di sana? Para kurator ini. Oke. Mungkin ini lebih membahas tentang pavilion kami ya. Tentang transient placemaker. Itu bagaimana sih sebenarnya, apa sih itu transient placemaker? Kan itu sepertinya. Simpelnya apa ya? Mungkin saya sebenarnya ini sesuatu yang kalau dijelaskan itu bisa menjadi complicated banget. Tapi bisa menjadi suatu hal yang simpel banget. Jadi saya memilih jalur yang simpel ya, karena biar. Jadi intinya gini, transient placemaker, how will we live together dengan transient placemaker. Kalau diterjemahkan sendiri, transient itu transient temporer, placemaker artinya pembuat tempat. Jadi di Bali, kalau kita lihat ya, kalau misalnya mungkin ini perlu ada background sedikit pengetahuan tentang Bali ya, sebelum saya jelaskan ini. Di Bali ada kata ngayah. Ngayah itu artinya kita berkontribusi terhadap orang lain, which is itu mungkin bukan buat kita saja, tapi buat orang lain, dengan perasaan bekerja sama, seperti gotong royong lah istilahnya. Tapi di sini ada rule-rule yang mesti kita lalui. Jadi gotong royong yang ada rule-nya itu. Ini mungkin sekedar gotong royong, tapi ada rule-nya. Ketika kita masuk ke suatu wilayah atau tempat yang diadakan ketika ngayah, misalnya dalam hal ini mungkin membuat badai. Contohnya membuat badai. Badai itu sedikit tentang badai. Badai itu sebenarnya menara pengusung jenazah yang dibikin di Bali. Mungkin di sini udah tahu semua, yang tingginya bisa mencapai 27 meter, bayangkan 27 meter. Dan itu dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Tanpa mesin oleh manusia. Iya, dengan manusia tanpa mesin. Peralatan mungkin kecil tapi tidak ada mesinnya. Dan itu terbuat dari material-material natural. Sebenarnya kita tidak menekankan pada badai itu sendiri, tapi bagaimana kita bekerja sama ketika membuat badai itu sendiri, dan itulah how we live together. Itu sesimpel itu. Ketika bekerja sama bergotong royong itu, kita membuat suatu koneksi dengan orang lain, interaksi, koneksi, itu transfer ilmu, dan di sana kita ada spatial contract namanya. Jadi ketika kita masuk tempat pembuatan badai, mindset kita itu udah disusun. Misalnya seperti saya tidak mahir menggunakan peralatan-peralatan Bali yang sangat tradisional. Jadi ketika masuk ke tempat membuat badai, saya otomatis paling membuat suatu hal yang simple dengan meraut bambu atau apa. Tapi ketika ada orang lain datang, dia bisa langsung membuat menaranya. Nah itu seperti sudah diatur seperti kontrak, bahwa kamu kesini bisa membuat tali, tapi kamu kesini bisa membuat badai. Itu tempat itu udah seakan terbuat kontrak dari awal. Tapi secara alami ya, nggak ada alami, tidak ada tertulis. Nah itu spesial kontrak yang bahkan kita tidak bisa melihat. Dan itu bisa diwujudkan dari keseharian. Pertama kali kamu masuk, bingung kan biasanya. Oh, gue ngerjain apa ya? Iya benar. Ikut ini aja dah. Akhirnya kedua kali, ketiga kalinya itu seperti kontrak itu tertanam. Nah itu how will we live together di Bali. Jadi dengan spatial kontrak dan yang kedua adalah spatial identity. Misalnya saya sebagai arsitek, ada orang lain sebagai dokter, ada orang lain sebagai nelayan, petani segala macam. Ketika dia berada di tempat membuat badai itu, semua ditanggalkan. Saya berubah menjadi tukang raut bambu. Satu lagi tukang membelah bambu, satu lagi tukang mengikat bambu. Jadi orang gelar dokter, arsitek, insinyur segala macam itu ditanggalkan semua. Jadi sama ininya ya. Spatial identity itu disebut spatial identity. Dan ketika kita membuat badai itu terjadi komunikasi, interaksi. Ya gimana nggak interaksi, orang kita nggak bisa megang HP. Iya benar-benar. Jadi handphone ditaruh ya. Iya, handphone itu walaupun di kantong, kedua tangan kita bekerja kan. Waduh, di samping kita ini ada. Dan yang paling penting, biasanya itu adalah satu desa atau enggak beberapa desa kan di satu wilayah. Jadi itu seakan satu keluarga besar
Ketika kamu bertemu di satu tempat, placemaker itu, badai itu, dia akan membuat tempat. Kita di samping kita adalah orang-orang yang jarang kita ketemu misalnya. Terus sekarang diharuskan kita ngobrol. Diharuskan loh. Ini suatu sistem yang mengharuskan orang berkomunikasi. Iya, betul. Mau harus ngobrol. Itu bahkan terlihat canggung ketika kamu mengikat tali, tapi di sampingmu itu tidak kamu ajak ngobrol. Akhirnya kita memunculkan pembicaraan. Gimana sih cara membuat tali? Gitu. Misal contoh lainnya. Terus bagaimana keluarga di rumah? Ya jadi topik-topiknya tuh alami ya. Jadi itu seperti mesin. Kita dipaksa seakan berkomunikasi, transfer ilmu. Sebenarnya mengikat itu bukan hal yang penting, tapi lebih ke komunikasi dan kerjasama itu akhirnya terwujud membuat badai. Nah itu seakan local genius yang kita punya itu seperti menjawab pertanyaan dari how we live together. Yang korelasi itu kemudian kita kaitkan akhirnya menjadi transient placemaker. Jadi kegiatan temporer yang membuat makna tempat menjadi yang membuat tempat itu menjadi lebih bermakna, menjadi tempat interaksi, spatial contract, itulah jawabannya dari transient placemaker. Menarik ya, tadi udah dari topiknya aja kita sudah menjelaskan yang sesimpel mungkin. Tapi itu simpel sih. Semoga bisa ditangkap ya. Oke, tadi Dirga udah jelasin tentang Indonesia Pavilion Venice Architecture Biennale 2021 dan sejarah-sejarahnya kok bisa Indonesia masuk dan sedikit cerita tentang Dirga sampai sekarang ini kan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik lebih menarik. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Indonesia indah dan berwarna. Dalam keragaman budaya dan pembangunan bangsa, terbentang dari ibu kota hingga batas desa, dari bangunan tinggi sampai karya seni. Jadilah saksi dari inovasi negeri. Semua bermula di tahun 1979 ketika seorang doktor kimia lulusan Universitas Stuttgart, Jerman kembali ke tanah air. Dr. Hendra Adidharma. Pada saat itu, beliau melihat kualitas finishing kayu dan rotan yang ada di Indonesia belum berkembang. Beliau terpanggil untuk berinovasi, mengembangkan sistem finishing kayu dan rotan yang lebih cepat kering dan tahan lama. Kerja keras dan inovasi Pak Hendra membuahkan hasil yang luar biasa dan menjadi titik tolak era baru dalam dunia cat kayu di Indonesia. Selamat datang di dunia Propan. Karya nyata putra bangsa. Di Propan Raya, saya selalu mendorong semua karyawan giat belajar, tahu, berkarya, mencipta, dan berinovasi. The human spirit of innovation is our way of life. Halo, kembali lagi saya Itnul dan ada narasumber yang tadi yang nggak kalah hebatnya, Dirga. Kita ketemu lagi di sesi kedua yaitu di Creative Talk. Nah, tadi Dirga udah ngejelasin apa itu Indonesian Pavilion Venice Architecture Biennale 2021 dari bagaimana dia kepilih dan sebagainya. Nah, tadi itu kan sudah Dirga sudah bercerita sedikit tentang badai, itu penasaran banget. Dari banyak kegiatan temporary di Bali, kenapa Dirga pilih badai? Oke, sebenarnya kita bingung juga dulu mau milih yang mana kan sebenarnya. Setelah saya tahu sebenarnya kegiatan transient di Bali, temporer di Bali itu kan banyak. Jadi sebenarnya kita mikir sekarang simple aja. Dari semua kegiatan temporer, kita harus mengaitkan dengan arsitektur. Karena kita ini background kita arsitektur. Jadi saya tarik satu persatu kegiatan temporer itu ternyata ada suatu struktur temporer arsitektur di Bali tradisional yang sangat fenomenal. Itu bisa dilihat di setiap buku-buku tentang Bali yang membicarakan tentang Bali. Itu semua pasti ada membahas tentang badai itu sendiri. Karena itu adalah menara pengusung jenazah terbuat dari bambu dulunya,
yang bisa dibangun dengan peralatan seadanya, ilmu seadanya, tapi bisa dibikin seperti tower setinggi 27 meter. 27 meter itu yang tertinggi di sejarah pernah tercatat itu 27,5 meter itu pada tahun 67, dan itu di Ubud, di mana yang saya sedikit ya sekilas tentang Bade itu sendiri. Biar teman-teman tahu juga Bade itu apa sih. Mungkin banyak orang Bali juga yang belum tahu sebenarnya Bade itu sendiri seperti apa. Jadi itu menara pengusung jenazah setinggi 27 meter seperti saya bilang tadi, dan yang setinggi 27,5 meter itu sempat tercatat dalam sejarah. Bade itu berada di Ubud. Di Ubud. Dan jenazah yang diusung oleh Bade itu sendiri adalah jenazah presiden negara Indonesia Timur. Jadi dulu Indonesia itu terbagi Indonesia Timur Barat. Dan presiden negara Indonesia Timur itu berada di Bali. Lokasinya di Bali, di Ubud tepatnya. Saya lupa namanya. Dan satu lagi adalah perwira. Jadi satu menara pengusung jenazah, satu menara mengusung dua jenazah. Salah satunya presiden dan perwira. Cokordo apa gitu namanya. Itu fenomenal karena dia mengusung dua jenazah. Yang kita tahu sekarang Bade itu mengusung satu jenazah. Satu jenazah aja. Dan seperti yang kita tahu, di Bali, arsitektur di Bali itu berpatokan pada ukuran tubuh manusia. Iya, betul. Logikanya, kalau satu orang ukuran badannya segini. Tapi kalau dua orang, otomatis itu akan menjadi lebih besar. Lebih tinggi. Maka dari itu merupakan badai tertinggi, 27,5 meter. Oh, itu tinggi karena dia mengusung dua jenazah. Dua jenazah. Okay. Jadi sikut, orang Bali bilang, sikut ukuran itu bukan di double, tapi disesuaikan dengan dua jenazah, jadinya sangat tinggi. Itu sikut yang meninggal? Iya, itu sikut yang meninggal. Berarti orangnya tinggi banget ya? Bukan tinggi, tapi double. Oh, iya, udah tinggi double lagi. Double lagi. Jadi seperti itu, jadi skalanya membuat fenomenal. Iya. Jadi kita memilih Bade pertama, kenapa? Karena itu tower. Dan kita mereplika Bade yang tahun 1967. Itu dasarnya 4 dikali 5 meter. Itu belum pernah kita lihat sampai sekarang. 4 kali 5 meter itu dari bahan natural. Baru dasar natural. Itu baru dasar Bade. Terus mengecil sampai di tumpangnya itu ya? Tumpangnya sampai 27 meter. 27 Jadi pavilion kita memilih Bade dan memilih Bade yang spesifiknya tahun 1967 itu. Menarik. Cerita menarik lagi. Yang membuat Bade tahun 1967 itu masih keluarga kita. Oh, jadi enak ya narik benang merahnya, sejarahnya gitu. Di Padang Tegal itu sendiri, di desa saya tepatnya, konteks lagi, di desa saya ada namanya Pak Made Kari. Ya. Itu tentu saja sudah meninggal. Dia terkenal sebagai arsitektur Bade. Dan dia arsitektur Bade di tahun 1967 itu, yang membuat 27,5 meter itu. Sekarang yang kita ajak berkolaborasi, ya seperti saya bilang tadi, How We Live Together itu sebenarnya kolaborasi antara arsitek dan bidang-bidang lain. Yes, betul. Yang saya ajak kolaborasi ini sebenarnya cucu dari Pak Made Kari itu sendiri, which is namanya Pak Manrai. Pak Manrai. Itu arsitek, itu sangat dalam dan perlu lontar-lontar segala macam, saya nggak ngerti. Jadi kita berkolaborasi dengan Undagi namanya Pak Manrai. Itu adalah cucu dari Pak Made Kari yang membuat Bade tertinggi dalam sejarah ini. Ini menarik ya, di Bali ini kan kalau di luar Bali itu arsitek tuh ya cuma bangun gedung, rumah, dan lain-lain. Nah di Bali ini untuk tempat pengusungan jenazah pun perlu arsitek sendiri Undagi, yang disebut Undagi. Itu menarik banget kan. Jadi badenya pun dibuat yang harus proporsional sesuai dengan sikut terus ada berdasarkan apa tadi kayak lontar-lontar itu jadi nggak ngasal gitu kan. Iya nggak ngasal. Iya. Itu uniknya sebenarnya. Unik. Itu semakin kita membicarakan semakin detail kan. Jadi sedetail itu loh ukuran Bade itu yang kita akan replika. Dan itu bisa dinikmati. Bagaimana Bade itu bisa nanti dinikmati seluruh dunia, itu tugas kami nanti. Seperti itu. Oke, itu jadi pengaplikasian dalam transition placemaker itu yaitu si Bade itu sendiri kan, yang menarik. Jadi kan Bade kalau kita tahu kan dia dibuat bareng-bareng dari bahan-bahan tradisional, terus dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang orang-orang biasa nggak bisa ya, itu harus ada orang khusus. Habis itu nanti untuk sarana upacara dan pada akhirnya Bade itu kan dibakar kan. Nah itu jadi itu juga cerita yang menarik. Ikhlas gitu loh. How Will We Live Together di Bali.
kita membuat sesuatu yang fenomenal setinggi 27,5 meter selama sebulan kurang lebih. Yes, itu sebulan. Iya, karena zaman dulu mayat itu tidak ada formalin segala macam, jadi sebulan tuh udah busuk. Jadi jangan sampai busuk. Dengan range waktu yang sangat ketat selama sebulan, membuat struktur fenomenal 27,5 meter, iya, betul. Dan akhirnya dibakar selama 2 jam itu sangat fenomenal. Jadi kayak nyesek. Wow, itu cuma bisa dinikmati ketika proses pembangunan sebulan, proses perjalanan dari lokasi puri atau kerajaan sampai ke kuburan selama kurang lebih ceritanya ya 4 jam 5 jam, akhirnya dibakar selama kurang lebih 2 jam. Betapa menariknya How Will We Live Together di Bali ini, gitu. Dimana itu merupakan jawaban kita untuk menjawab How Will We Live Together secara dunia, karena kita ngangkat itu sangat menarik. Iya, itu kayak kita tuh harus kalau saya petik ya dari apa yang Dirga bilang tadi, kita tuh harus menikmati perjalanan hidup kita, prosesnya, bukan hasil akhirnya. Hasil akhir itu merupakan apa ya? Ya udah gitu kan, bisa hilang atau bisa abadi, tapi prosesnya itu yang harus kita nikmati, ya kan? Iya, makanya nanti terkait proses, bagaimana cara kita mengambil intisari proses dari pembuatan badai itu akan kita terapkan di desain pavilion itu sendiri. Jadi itu akan merepresentasikan proses yang akan kita bicarakan berikutnya. Keren banget. Jadi nanti Dirga ini mewakili itu di Venice ya di 2021. Semoga kalau nggak semoga lancar. Lancar ya. Terus abis itu mewakili Indonesia dan mewakili Bali pula. Wah, keren banget. Konteksnya bisa dibilang dari Bali, essence budaya Bali saya angkat sebagai menjawab pertanyaan arsitektur dunia. Simpel itu. Ya, biasanya kan kita tuh sekarang yang kita hingar-bingarkan itu sekarang kan teknologi. Tapi Dirga sekarang mengangkat tradisional itu gimana sih gitu? Saya melakukan twist itu. Mungkin itu juga menjadi kenapa kita bisa terpilih ya. Dari kita twist. Beberapa peserta lainnya. Peserta lainnya mungkin nggak tahu ya. Kebetulan ini cerita ketika tentang presentasi, flashback sedikit ya. Iya. Kita presentasi terakhir, kita tidak bisa melihat presentasi berikutnya. Sebelumnya. Itu karena berlima, kita presentasi terakhir, jadi saya sebenarnya tidak tahu tentang pavilion lainnya. Dan kita terakhir, dan mungkin sebagai persepsi aja, kita menyimpulkan sendiri kenapa sih kita bisa menang, kan pikir-pikir juga, kok bisa menang sih? Iya, benar-benar. Mungkin kita sendiri yang twist. Jadi kita kebalik, orientasinya mengangkat dari budaya. Kita menggali lagi budaya, mungkin kalau bisa, mungkin yang lain lebih ke teknologi segala macam. Iya, betul. Bagaimana kedepannya How We Live Together lebih ke dunia hayal dan lain sebagainya. Kita membicarakan suatu kenyataan. Jadi kenyataannya kita punya kultur kok. Kita punya kultur yang kuat. Dan kita merasa kultur ini bisa menjawab permasalahan How We Live Together secara dunia. Dia menjadi will. Bahwa kalau sekarang kita How We Live Together. Ketika buat menjawab permasalahan arsitektur dunia itu bisa menjadi will. Betul. Jadi mungkin itu sedikit bedanya dari peserta yang lainnya. Kita belum tahu secara karena juri sendiri tidak bilang kenapa kita bisa menang. Jadi itu seperti menyimpulkan sendiri bersama kurator yang lain. Tapi menarik soalnya kita melihat itu sekarang budaya-budaya kalau nggak kita kenalkan, kalau nggak kita pelihara itu kan budaya akan punah kan, akan punah. Jadi kayak mungkin si jurinya atau siapapun yang memilih ini juga, ini menarik memikirkan hal tersebut dan orang yang nggak mikirin itu jadi Dirga pikirin sedetail ini gitu. Itu kan kayak menarik banget kan menurut saya. Iya, uniknya di sana mungkin ya. Kan? Saya jadi, juga baru nyadar sih. Iya kan? Mungkin jadi, di sana uniknya. Iya kan biasanya orang kenal Bali itu ya pantai, budaya, kayak apa ya, orang ngaben, ya udah ngaben aja prosesinya. Tapi mereka nggak mikirin ternyata tuh si badai itu dibikin sedemikian rupa dan harus ada proses-proses yang panjang sebelum dia dibakar yang cuma 2 jam. Dan bikinnya tuh selama 1 bulan. Banyak orang sih mikir gila ya. Bikin kayak gini sebulan terus ngabisin duit uangnya banyak banget kan, berapa M? Nah, konsep keikhlasan sendiri itu kan ada di dalam situ kan. Iya, tapi ada perasaan puas di sana. Wah, saya pernah terlibat loh bikin ini dan akhirnya dibakar kan, yang lain nggak bisa nikmati juga kan. Jadi itu orang itu
bikin itu sebaik-baiknya, ya kan? Itu juga salah satu di main kurator yang sebutkan itu adalah keterlibatan. Yes. Dan itu juga kita jawab dari struktur Badai ini. Semua orang bisa terlibat walaupun dia tidak pintar, tidak memiliki jabatan yang tinggi, semua di sana sama aja. Simpel aja. Sebenarnya ketika kamu terlibat misalnya kalau saya jelaskan dari suatu proyek ya. Kamu terlibat di gambar kerja jadi proyek besar ini. Kamu udah merasa, wah, saya terlibat loh di proyek ini. Apalagi sekarang membuat suatu struktur yang fenomenal, berapa orang yang terlibat. Yang kalau nggak salah ya, itu dikerjakan 7 banjar. 7 banjar, satu banjar itu berapa orang kira-kira? Sekitar 500 kakak ya, 500 orang ya. Yang cocok-cocoknya 500 orang. 500 kali 7 sekitar 3.500 orang. 3.500 Bayangkan orang. sekarang proyek arsitektur terbesar ya. Proyek arsitektur terbesar itu terlibatnya berapa orang? Mungkin sekelas itu jadinya. Dan itu terintegrasi dari suatu rule peraturan, sistem organisasi segala macam yang sudah tidak terlihat dan sudah well organized. Jadi udah yang di atas bilang A, di bawah tek langsung struktur organisasi langsung berjalan. Jadi kayak udah termanajemen dengan baik. Ya itulah 7 desa. Dan mereka tidak ada sekolah khusus kan, kalau di proyek beneran kan harus ada project manager kayak proses atau apa pembelajaran gitu. itu ada di placemaker itu. Badai itu selain menjadi tempat buat membuat Badai, dia terjadi proses belajar. Transfer ilmu segala macam itu ada di sana. Saya nggak tahu buat tali, saya nanya, Pak, gimana sih cara buat tali? Ajarin dong. Kadang-kadang dimarahin, ya, seperti ini. Kamu kok kayak gitu bikin tali tebal banget, bla bla bla. Kayak gini loh caranya. Ya, seperti itulah contohnya. Jadi ada kemauan juga untuk kita untuk belajar juga kan di situ kan? Ya, pasti ada kemauan belajar. Iya. Jadi sebenarnya kalau tadi bicara tentang Badai terbesar itu ada di Ubud ya? Jadi kalau 67. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat prosesi ngaben, itu kan misalkan di Denpasar atau di lainnya itu Badainya nggak setinggi itu ya? Sekarang pun di Ubud nggak pernah setinggi itu. Nggak setinggi pernah itu? Pernah di Pelihatan ada 26,5 meter masuk ke berita-berita juga. Dan itu yang bikin adalah arsitek Undagi yang kita ajak berkolaborasi. 26,5 meter. Tahun 2011. Oh ya, ingat-ingat tahun 2011 ya itu. Itu udah Undagi itu yang kita ajak berkolaborasi membuat Badai ini. Jadi beliau tahu benar ukuran Badai sebelumnya yang dulu 67 itu. Makanya ada suatu hal yang menarik tentang Badai ini karena kita membicarakan Badai kan. Tidak adanya gambar atau ukuran atau apapun tentang Badai tahun 1967 itu. Cuman ada foto, cuman ada video dari Belanda yang cuman ditayangkan oleh Puri sendiri itu. Jadi tidak ada ukurannya. Nggak ada kayak hard copy-nya itu nggak ada gambarnya. Nggak ada, AutoCAD-nya itu nggak ada. Apalagi SketchUp-nya. Mungkin nanti Dirga yang bikin AutoCAD sama Jangan, SketchUp. saya akan membiarkan itu melebur dengan tanah. Saya nggak bakal share. Jadi yang ada tuh di mana? Pertanyaannya gitu. Iya. Terus gimana cara membuat sesuatu yang dari tahun 67 terus nggak ada berkasnya? Adanya di sini. Di otaknya Undagi itu. Dia masih ingat, dulu panjangnya segini, yang jatuhnya sekitar 4-5 meter dasar, terus tingginya segini, segala macam. Beliau masih ingat karena beliau terlibat. Karena ya cucunya ketika membuat Badai itu diajak langsung terjun. Bahkan beliau juga sempat manjat katanya sampai ke atas, ke tempat jenazah itu dan memasang tumpang itu karena perlu orang yang kecil dan ringan, makanya beliau dipilih. Beliau juga bukan bicara, beliau cukup kecil jadi bisa masuk ke atas. Dan dari sana katanya dengan tinggi yang seperti itu, dari Ubud itu terlihat pantai. Zaman sampai dulu kelihatan pantai setinggi itu. Jadi beliau masih ingat sedetail itu. Jadi ingatannya kuat sekali. Kuat banget. Zaman orang-orang zaman dulu ya. 27 meter itu kalau bangunan kira-kira berapa lantai? 27 bagi 4 ya, sekitar 8-an ya. Iya, 8 lantai. Kita belum tahu di Bali belum ada bangunan setinggi itu mungkin ya. Ini ada. Bali Beach ya. Jadi anggaplah segitu tingginya. Ya, segitu gila. Itu dibikin dengan oleh manusia bekerja sama dengan bahan alami tanpa teknologi yang kekinian itu, dan bisa kuat sampai fenomenal kuat kan sebenarnya itu kan. Kuat. Dia udah teruji. Kalau di perempatan kan dia diputer-puter itu kan. Teruji banget. Dari segi struktur. Dan itu proses itu mau kita bahas nanti berikutnya. Oke. Tadi kan sudah jelas Dirga jelasin tentang Badai. Nah, di next session selanjutnya Dirga akan menjelaskan jadi sebenarnya Badai itu di acara Indonesian
Pavilion Venice Arsitektur Biennale 2020 tuh mau diapain? Mau diapain si badenya itu? Apa iya Dirga mau bikin badai di sana atau cuma foto-fotonya atau gimana? Oke, nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Menjadi perusahaan kelas dunia yang paling inovatif dalam bidang cat dan kimia bangunan adalah visi kami. Propan Raya berkomitmen untuk selalu menyediakan produk bernilai tambah tinggi dan menjadi solusi bagi pelanggan kami. Membangun kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antar stakeholder. Mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan daya inovasi karyawan seiring jenjang karirnya. Membuat produk ramah lingkungan melalui proses yang sejalan dengan peraturan lingkungan hidup dan berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setiap hari, sejak matahari terbit hingga terbenam, seluruh tim Propan Raya siap bertugas melayani pelanggan melalui kantor cabang, distributor, Propan Service Center, dan Propan Inspiration Center yang tersebar di seluruh Nusantara. Komitmen Propan Raya untuk menjadi perusahaan cat kelas dunia yang inovatif mendorong kami untuk mengembangkan bisnis dari hulu ke hilir melalui beberapa anak perusahaan yang siap mendukung aktivitas bisnis utama Propan Raya. Pemanasan global berdampak nyata pada sendi-sendi kehidupan manusia. Inovasilah yang jadi harapannya. Propan Raya tidak diam membiarkan, tapi berjuang menjadi katalis perubahan. Berinovasi melalui pengembangan cat ramah lingkungan. Sorak-sorai warna kami hadirkan melalui integrasi teknologi terkini yang menjamin akurasi dan kemudahan supervisi untuk semua lini aplikasi kami. Architectural paints, wood finishing system, metal protective coatings, polymer flooring, marine paints, dan waterproofing system. Propan selalu siap memenuhi semua kebutuhan cat Anda. Keakuratan warna, daya tahan produk, dan ribuan komposisi formula terus kami kembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Didukung oleh pusat penelitian yang modern, proses quality control yang cermat, fasilitas produksi dengan state-of-the-art technology, satu-satunya di Asia Pasifik yang memproduksi cat ramah lingkungan berbasis air, dan mesin tinting pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan aplikasi mobile yang dikembangkan sendiri oleh tim Propan. Semua itu didukung oleh semangat berinovasi para tenaga ahli berpengalaman di Propan Raya. Propan Raya berkomitmen untuk menjalankan inovasi yang ramah lingkungan dengan terus melakukan konversi produk-produk berbasis solvent menjadi berbasis air dan penerapan manajemen proses pengelolaan limbah hingga menjadi percontohan di kota tempat Propan Raya berdiri. Semangat Propan Raya dalam pengembangan talenta hadir dalam program pelatihan dan sertifikasi pekerja harian lepas guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Dan pendirian pelayanan kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian Propan Raya terhadap sesama. Kami percaya pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah kunci lahirnya inovasi. Propan Raya juga berinisiatif menyemarakan kota-kota dengan goresan kreativitas yang menginspirasi senyuman penduduknya. Kami juga dipercaya merevitalisasi kota tua Jakarta yang merupakan saksi sejarah bangsa dengan cat khusus untuk tetap teguh sepanjang masa. Rangkaian inovasi produk, model bisnis, dan berbagai kegiatan sosial yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan telah melahirkan berbagai penghargaan yang menjadi bukti kualitas dan kredibilitas Propan Raya. Seni dan budaya adalah jati diri kita. Dalam era pembangunan modern, Propan Raya sungguh peduli terhadap kontinuitas identitas bangsa yang kami jelma setiap tahunnya menjadi sayembara arsitektur Nusantara.
Atas kepeduliannya, Propan Raya dinobatkan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia sebagai lokomotif arsitektur Nusantara. Propan Raya, berinovasi tanpa henti untuk negeri. Halo, ketemu lagi dengan saya Itnul dan partner saya yang tadi sudah banyak ngobrol-ngobrol cerita menarik ya tentang badai dan macam-macam itu sama Dirga. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya Creative Talk, dan tadi sudah yang di sesi pertama sudah ngobrolin tentang arsitektur Venice Biennale itu seperti apa. Yang kedua, di sesi kedua kita udah Dirga sudah menjelaskan tentang apa ya, jawaban-jawaban dari topik yang diberikan oleh pertanyaan topiknya utama, itu apa gitu. Tadi jelasin tentang badai ya. Badai apa sih badai itu sebenarnya bahasa Indonesianya lebih kenapa dipilih badai? Kenapa dipilih badai? Jadi badai itu kayak tempat pengusung jenazah. Itu menarik banget. Menara tempat pengusung jenazah. Menara tempat pengusung jenazah yang tingginya sampai 27,5 meter. Dibuat dari bahan alami tanpa mesin dan ilmu tradisional. Ya, dibuat dengan ilmu-ilmu tradisional. Nah, kaitannya nih dengan arsitektur Pavilion Venice Biennale 2021 dengan badai. Nah, itu apa? Dengan apa sih kaitannya? Badainya yang setinggi 27 meter itu mau dibawa ke sana, nggak tahu pakai apa ini, atau mau dirakit di sana, atau cuma membawa maketnya itu. Jadi nanti itu di arsitektur Venice Arsitektur Biennale 2021 itu kita tuh Indonesia kayak mendapatkan kayak slot untuk pavilion gitu ya, bakal dikunjungin orang, jadi kalau orang tuh pasti banyak banget di situ kan. Nah itu badainya itu mau diapain? Oke, sebenarnya yang mau kita ambil dari badai itu kan proses. Yes. Jadi bukan badainya itu sendiri. Jadi di sini kita mau pengunjung itu berproses, jadi mengalami badai itu sendiri, bukan badai itu bukan menjadi suatu instalasi yang indah lah, bukan instalasi yang dinilai dari keindahannya, tapi dinilai dari prosesnya. Maka dari itu kita harus mendapatkan skala badai itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menskalakan dia menjadi lebih kecil atau lebih besar, karena kita pengen pengalaman pengunjung mengalami badai, merasakan skala badai itu sendiri kan. Tetapi di lain pihak, site itu tidak memungkinkan buat membawa badai yang setinggi 27,5 meter. Jadi di sana kita akan membuat sebuah sebuah badai, tapi tidak full. Tapi dia seakan menembus atap gitu. Kesannya dia akan menjulang tinggi, tapi sebenarnya kita membuat skalanya sedikit. Tapi itu terkait dengan pencahayaan nanti. Jadi desain badai kita bukan hanya bagian dasar, tapi beberapa bagian badai itu sendiri yang skalanya 1:1 dengan badai yang kita tiru, tetapi tidak semua utuh. Tapi dengan part-part tertentu aja. Dengan demikian, dari segi keterbatasan lahan itu terjawab. Dari segi pengalaman pengunjung juga terjawab. Jadi dia bisa merasakan di dalam badai itu. Di dalam badai itu sendiri. Bagaimana cara membangun? Itu pertanyaannya. Jadi metode pembangunannya juga sedikit berbeda dengan pembuatan badai secara utuh. Jadi kalau sebelumnya badai dibikin utuh seperti biasa, seperti simple lah, bikin struktur segala macam. Di sini kita membelah. Jadi badai itu kita bagi menjadi beberapa segmen. Dan segmen itu agar masuk ke kontainer, terutama ketika pengiriman. Dan segmen itu nanti akan dirakit kembali di Venice. Jadi tidak perlu memanggil 7 desa buat merakitnya. Nah, di Bali sendiri kan kita kalau bikin badai tadi Dirga bilang sekitar 7 desa, 3.500 orang. 3.500 orang. Apa iya kita mendatangkan 3.500 orang ke Venice? Nah, itu kan nggak mungkin juga kan? Itu strateginya sebenarnya gini. Kalau kita membuat bagian badai yang lebih kecil, bukan sebagian badai, itu tidak perlu dikerjakan sebanyak 3.500 orang. Dan range waktu itu juga, dulu kan karena range waktunya ketat, dia cuma perlu dalam waktu sebulan harus sudah selesai. Sedangkan sekarang kita punya waktu, sebenarnya kita bisa mencicil. Jadi sekarang ini sebenarnya instalasinya tidak dikerjakan dengan ribuan orang, tapi dikerjakan oleh tukang-tukang khusus, mungkin sekitar 20 orang.
Dan range waktunya lebih lama, jadi selama 6 bulan lah, 4 bulan sampai 6 bulan itu bisa selesai. Dan sekarang statusnya sudah selesai badai itu sendiri. Jadi dia memerlukan orang yang lebih sedikit karena waktunya range-nya lebih panjang. Iya, lebih panjang. Tidak dan perlu terlalu complicated juga kan desainnya? Apa sama? Dan karena kita mau menunjukkan proses, kita tidak membuat cladding. Oh, nggak finishingnya nggak ya? Cladding dari badai itu nggak ada kita pasang. Jadi kita mau menonjolkan di sini struktur badai sendiri. Okay. Di mana itu kita melihat pertama dia merepresentasikan proses. Terus yang kedua dia merepresentasikan arsitektur. Terutama dari segi keindahan join dari struktur badai itu sendiri, keindahan join bambu itu sendiri, dan itu tradisional. Jadi join tradisional itu tanpa paku kan? Tanpa paku. Itu 100% terbuat dari bambu. Bahkan talinya pakai bambu. Jadi nanti bawa bambu dari Bali kirim ke Venice. Bagian per partnya. Jadi di sana cuma tinggal susun aja. Dan sisanya di sana mungkin terkait dengan instalasi penunjang. Kalau instalasi utamanya kita kirim dari Indonesia, instalasi penunjangnya kita buat di sana dengan tukang di sana. Uniknya di sini kita juga membuat selain kita memikirkan tentang how will we live together in Bali dengan cara pembuatan badai dengan orang Bali, bagaimana kalau kita melempar pembuatan badai itu ke orang luar? Nah, itu gimana? Itu akan kita rekam segala macam. Bagaimana sebenarnya keunikannya struktur ini fleksibel, bisa dikerjakan siapa saja. Jadi tidak khusus orang Bali saja. Harusnya orang luar juga bisa sih. Tapi itu merupakan satu riset. Jadi nanti kita buat riset gimana sih sebenarnya orang luar bisa bikin badai itu. Bisa apa enggak gitu. Itu masih pertanyaan. Nantinya akan kita jawab setelah kalau terwujud. Berarti si tukang-tukang dari luar negeri, tukang bule ini ya. Jadi nanti tukangnya bule keren banget. Jadi nanti diajarin dulu kan cara. Iya, kita akan ngajak Undagi ke Italia. Jadi Undagi itu akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan badai versi bulenya ya. Versi luar. Versi luar keren banget. Jadi dua versi. Badai versi rakitan Bali, ada versi rakitan luar. Terus orang tukangnya tuh udah ketemu atau? Udah. Sudah. Oh, tukang di sana? Di sana sistemnya kayak kontraktor. Jadi udah dipilih kontraktor siapa ini. Sampai sekarang sih belum. Tapi udah ada kandidatnya. Sepertinya Parekraf sudah ada kerjasama dengan kontraktor di sana. Nah, tadi itu belum disebutin ya. Jadi Indonesia tuh pencetusnya tuh siapa sih sebenarnya yang membiayai dan semuanya? Parekraf. Dari Parekraf dan IAI. Dari IAI. Dari Parekraf menunjuk IAI sebagai apa ya? Sebagai komisioner mungkin, dan dari IAI menunjuk menunjuk juri, dan dari juri membuat sebuah kompetisi dan kita sebagai kontraktor terpilih gitu prosedurnya. Jadi sebenarnya gampangnya itu kan nanti di acara itu ada sebuah pavilion. Jadi si Dirga ini memenangkan ya kalau lancar nanti tahun depan mendesain pavilionnya itu seperti apa. Yang tadi desain dan proses-proses dalam pavilion itu udah dijelaskan sama Dirga kan. Jadi dia mengajak si pengunjung terutama dari orang-orang yang di luar Bali ya. Jadi memperkenalkan budaya Bali itu sendiri, bagaimana cara membuat membuat barang yang sebenarnya kita nggak pikirin dan ternyata itu bisa gitu loh, yang orang Bali bikin tanpa ada suatu yang teknologi yang heboh atau apa, jadi benar-benar natural banget gitu kan? Iya, memang lebih ke arah mungkin itu terkait dengan kayak promosi Indonesia kan sebenarnya, budaya Indonesia. Mempromosikan kultur kita. Kultur kita yang bisa menjawab permasalahan arsitektur dunia, itu intinya. Sebenarnya kita seperti itu ya kronologisnya. Dan mungkin terkait badai itu mungkin saya bisa jelaskan sendiri ya sedikit tentang tadi kan proses membuatnya, terus bagaimana badai itu bisa dikirim, proses pengirimannya. Sebenarnya saya belum saya jelaskan bagaimana sih pengalaman pengunjung yang di dalam desain kita. Nah, sebenarnya desain itu ada limitation yang bisa saya jelaskan dan yang tidak bisa saya jelaskan. Tapi saya akan cerita sedikit ya tentang bagaimana sih desain Indonesian Pavilion Venice Architecture Biennale 2021 ini gitu. Jadi saya akan menceritakan suatu desain dengan cerita ini mungkin agak susah ya. Biasanya menceritakan tentang gambar, tapi sekarang saya dengan cerita. Gini aja. Coba dulu.
Gini aja, saya akan coba dulu. Saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman pengunjung. Jadi itu lebih unik karena yang saya tonjolkan itu kan proses, bukan satu instalasi. Simpelnya gini, site dari Pavilion Venice Architecture Biennale buat Indonesia itu sendiri persegi panjang lah. Tantangan pertama, itu masuk ke site ini ada 3. Ada depan, belakang, ada samping. Itu pun sebenarnya kalau kita lihat itu suatu hal positif kan, ada 3 entrance. Tapi di satu sisi, kalau kita membicarakan pengalaman pengunjung, itu agak sulit karena ada 3 entrance. Caranya gimana? Jadi dari ke persegi panjang itu, ada 2 entrance yang berdekatan. Itu akan kita menggabungkan menjadi 1 entrance, agar mengurangi entrance. Dengan secara tidak langsung, suatu site dibagi menjadi 2. Bagian yang penggabungan entrance itu yang kita sebut foyer biasanya bisa masuk ada 2 dan bagian instalasi itu sendiri. Di bagian itu mau kita mainkan dari segi tension, jadi pengalaman pengunjung. Ketika baru masuk ke area foyer itu, kita buat sesuatu hal yang terang, ya anggaplah seperti lampu inilah, lampu ini terang, terus putih, bersih, dan di sana kita hanya menyusun beberapa rangkaian bambu. Itu seakan sebagai introduction bahwa kita akan mendesain pavilion terbuat dari bambu. Di mana kita tahu sebenarnya bambu itu suatu material yang asing bagi mereka, orang luar. Karena kita juga mengadakan survei sebelumnya. Tahu bambu nggak? Nanya orang-orang luar kan. Tahu bambu nggak? Oh tahu gitu. Pernah melihat bambu nggak? Nggak. Saya pernah lihat bambu di restoran Cina, tapi terbuat dari sempit. Enggak, plastik. Oh, plastik. Maksudnya palsu gitu. Wah, belum pernah lihat asli ya, belum. Tertarik nggak ngelihat? Oh, tertarik banget katanya mereka. Banyak yang ketika kita ke Venice kita tanya kayak gitu ke teman-teman kurator lain yang di Venice. Jadi bambu itu akan menjadi trigger. Jadi perkenalan bahan dulu. Oh, ketika misalnya baru masuk, ini kan putih bersih, terus hanya menonjol rangkaian bambu itu, mereka mikir, wah ini bambu ya. Wah ini berarti ini bakal menarik lah. Pavilion ini akan membicarakan tentang bambu kan. Sebenarnya mereka pikir kayak gitu. Tapi sebenarnya di sana twist. Kita tidak membicarakan bambu, kita membicarakan tentang how we live together. Nanti ketika mereka sebagai anchor, sebagai pemancing, oke lah bambu. Tapi nanti ketika mereka masuk ke pavilion, mereka akan mengalami badai itu sendiri. Oke, itu bagian foyer. Di bagian terang-terang itu sendiri. Kemudian di bagian terang itu akan ada pintu kecil. Suatu pintu kecil, saya ceritakan desain yang agak sulit. Semoga teman-teman bisa mengerti semoga bisa membayangkan ya. Sekarang ada bagian ruangan terang, tadi terang putih. Dulu, habis itu masuk ke bagian pintu kecil. Ini kita bermain dengan tension. Masuk ke pintu kecil itu akan terdapat lorong yang gelap. Lorong gelap yang cuman lebarnya 1,2 meter lah, sekecil itu. Tanpa ada lampu. Lampu hanya sedikit sebagai safety aja. Kemudian dia seakan pengunjung dia akan masuk ke lorong, jadi setelah pikirannya terang, beneran, wah ini bambu, terus masuk ke lorong, apa ini gitu. Langsung tertekan. Iya betul. Jadi di sini kita menceritakan bagaimana sebenarnya pengalaman ketika kita ngayah. Ketika ngayah sebenarnya kita di awal kan dikasih perasaan terbuka gitu. Wah ini bikin badai, masih gamblang, apa sih ini dibicarain, nggak ngerti apa. Terus ketika masuk, kita disempitkan ke perspektif yang lebih sempit. Wah, ternyata saya nggak ada yang bisa saya kerjakan loh. Saya spesifik bisa cuma mengerjakan ini. Jadi itu membagi pengalaman pengunjung menjadi lebih spesifik, personal. Dan makanya skalinya jadi kecil. Bahwa ketika kita ngayah pun, ketika kita membuat body itu seperti itu. Ceilingnya pun cuma 2,2. Berarti setinggi manusia aja. Setinggi pindu lah, lorong panjang hitam gitu. Mereka nggak tahu nih di mana bawa kemana. Dan ketika saya membuat badai pun seperti itu. Ketika saya disuruh membuat tali bambu, ini mau dipakai di mana, siapa yang bikin, saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu arahnya kemana. Berada di dalam kegelapan dulu ya. Ya kegelapan dulu ya. Banyak protes dari sebelah. Oh kamu nggak bisa bikin tali, bla bla bla, tertekan lah gitu. Oke. Terus lorong itu mengarahkan langsung ke suatu cahaya. Ada penerangan nih akhirnya. Gitu. Akhirnya ada terang. Tetapi belum divulgarkan sebenarnya. Masuk ke area terang itu, mereka langsung di bawah badai. Jadi struktur badai bisa dibayangkan seperti tower. Di bawahnya 4x5 meter, tapi bersihnya karena potong struktur itu cuma 2x2 meter. 2x2 kecil banget sebenarnya. Kecil banget. 2 orang. Mereka baru keluar dari tunnel itu.
langsung berada di bawah badai. Terus mereka apa ini gitu? Saya pengen memunculkan bahwa di sana mereka akan melihat detail ikatan-ikatan badai, bagaimana join strukturnya. Saya kebalik nih. Saya bukan melihat badai secara keseluruhan dulu, tapi melihat langsung ke detail. Sehingga pesan yang diangkat karena mereka di bawah badai, mereka akan melihat layer-layer ceraken dari struktur badai itu sendiri dari bawah, itu bahkan cantik sekali. Ada cahaya dari bawah segala macam. Dan mereka dilihat detail ikatan. Di sana mereka akan berpikir, wah, segini detailnya loh pekerjaan orang di Bali gitu. Kebersamaan mereka membuat sesuatu sampai sedetail ini. Berlayer-layer. Dan di sana space-nya cuma intim. 2x2 meter saja. Itu intinya mereka tidak banyak riuh di area itu. Berarti gantian ya masuk ke situ ya? Let it flow lah. Saya pengen mereka lebih personal memaknai dari badai itu sendiri. Langsung ke arah detail. Rajutan badai itu seperti apa. Itu pesan-pesan yang mau saya angkat. Dan ketika mereka mendongak ke atas, itu bisa dilihat layering dari badai-badai itu bisa dibayangkan kan. Kebayang. Layering yang semakin kecil dan hilang. Itu membayangkan fenomenalnya dari menikmati badai dari arah dalam. Nah setelah dari arah dalam badai itu sendiri, mereka dihadapkan lagi ke lorong yang sekarang udah berubah, lorongnya berupa rajutan bambu. Jadi ini sebagai transisi antara dunia modern ke dunia tradisionalnya. Saya akan mengajak transisi itu tidak langsung, tapi lewat segmen-segmen yang tadi. Rajutan bambu yang skalanya mungkin masih kecil, tapi dari sana mereka bisa melihat badai secara utuh, tapi tertutup. Maksudnya kelihatan misalnya rajutannya seperti ini, masih ada perasaan penasaran gitu. Kelihatan sedikit-sedikit, wah gimana sih badai itu sendiri, dan itu masih ditutup. Sehingga dia diarahkan ke ujung dari lokasi, dari site itu sendiri. Kemudian mereka membalik arah. Tanda itu dari sana baru kelihatan badai secara utuh. Jadi itu klimaksnya. Baru mereka, wow, segini besarnya loh kita berada di dalamnya sebelumnya. Nah ini, twist ini sebenarnya skenario kita sebagai bagaimana pengunjung bisa mengalami badai, tidak melalui pembuatannya mungkin proses, tapi mereka mendalami dari segi maknanya. Wah ikatan, ada beribu ikatan di badai itu. Ada beratus ceraken yang diwujudkan dari beberapa orang. Tapi akhirnya mereka akan tahu terakhir, oh kayak gini loh struktur yang barusan kita alami. Jadi kita twistnya seperti itu. Dan di area terakhir itu, di klimaksnya itu, kita mau menayangkan video. Video tentang proses pembuatan badai, bagaimana how we live together. Dan di sana juga kita mau memberikan kayak permainan dari bambu. Karena kita tahu di sini kan banyak permainan bambu, jadi itu juga kita tampilkan biar menarik gitu. Nah di sana sebenarnya klimaksnya video dengan tontonan bambu, badai itu sendiri dan permainannya. Kemudian itu ada exit dari arah belakang. Kalau ingat tadi ada 3 entrance, satu entrance itu kayak exit di arah belakang. Jadi itulah pengalaman pengunjung yang mau kita desain di Indonesian Pavilion Architecture Biennale. Oke, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang acara apa tadi, Dirga? Indonesian Pavilion. Indonesian Architecture Biennale 2021. Indonesian Pavilion Architecture Biennale 2021. Jadi Dirga tadi udah dijelaskan dia akan mendesain pavilionnya itu seperti apa kan, tadi udah dijelaskan banget. Nah, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan pasti banyak banget teman-teman bertanya kan, saya juga pasti masih kurang waktunya nih sebenarnya. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom komen, nanti Dirga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih Dirga sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita. Semoga sukses dan mungkin ada apa ya, something buat teman-teman. Yang terakhir sebenarnya gini, saya di sini mau pesan sih, kalau sebenarnya kita harus percaya diri dengan budaya kita sendiri. Jadi kadangkala budaya itu menjadi jawaban buat permasalahan arsitektur dunia, seperti contohnya Transient Placemaking. Mungkin ini adalah salah satu jawaban kebetulan yang nyambung dengan budaya. Tapi kalau kita gali semakin dalam tentang budaya ini, mungkin masih banyak permasalahan dunia yang bisa dijawab dengan budaya. Dan sedangkan kita tahu di sini Indonesia memiliki kekayaan budaya Mungkin mulai sekarang kita mulai menggali budaya itu sendiri sedikit demi sedikit agar bisa menjawab permasalahan arsitektur dunia. Terima kasih. Itu sih. Oke, terima kasih Dirga. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita dari Dirga dan sudah bergabung di acara Creative Talk, dan jangan lupa
Nonton terus acara-acara Creative Talk selanjutnya dan di seri-seri selanjutnya. Saya Ibnul dan narasumber yang keren ini Dirga, kita pamit undur diri. Ya. Bye.